Culture, kembali lagi di podcast Kulturasi, di mana kultur pasti ada narasi menguatkan ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang budaya sebagai ekosistem yang terus bergerak, bukan hanya sekedar warisan. Dan untuk membahasnya, kita sudah kehadiran di podcast Kulturasi Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Ahmad Mahendra. Halo Pak Mahendra, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak Sarah. Gimana Mbak Sarah? Alhamdulillah baik juga Pak. Ya cerah ya. Cerah harusnya ya Pak ya, apalagi ini ketemu Pak Mahendra kali ini. Terus terima kasih Pak sudah hadir, tambah lagi sudah semangat sekali karena 2 gelas nih Pak Mahendra. Tapi ada kopi yang harus mencerahkan. Bener, sedikit nyindir. Karena mau cerita ke Geng Culture kali ini spesial banget Pak Mahendra bela-belain setelah ada perjalanan ya Pak. Masih jet lag sedikit, habis dari mana boleh dong Pak ceritain? Ya kemarin beberapa hari lalu kebetulan dampingi Pak Menteri. Kalau Pak Menteri udah sebelumnya dari London tuh gitu naik kereta bawah laut itu menuju Paris. Nah kami jemput di Paris. Jadi di Paris itu ada 2 agenda. Yang pertama itu ada kesepakatan hasil dari MOU kita dengan Perancis ya. Soal penayangan film kita ada program retrospektif, yaitu film-film lama seperti Daun di Atas Bantal, Cut Nyadin, kayak gitu-gitulah. Jadi banyak film kita kemarin pembukaannya ada pada tanggal itu. Jadi banyak banget artis-artis kita, gitu, sineas-sineas kita dari Reza, Christine Hakim, Joko Anwar. Nah kebetulan Joko Anwar juga mendapat penghargaan. Ngomong-ngomong nih Pak, ini kan tadi kita udah denger nih bocoran sedikit perjalanan Pak Mahendra. Kalau misalkan mungkin Geng Culture, teman-teman ini baca, kalau lihat online kayaknya banyak banget pekerjaan atau lingkup dari Ditjen P3K sendiri. Tapi kalau misalnya dari Pak Mahendra, kalau bisa disederhanakan nih, apa aja sih Pak lingkupnya? Intinya nih mau ngenalin nih. Bener, kita mau kenalan. Tapi kalau kita lihat baca kayak banyak banget tugasnya iya nih. Sih. Karena dulu dari sebelumnya Ditjen Kebudayaan berkembang menjadi Kementerian Kebudayaan sendiri kan ranahnya jadi diperluas gitu ya. Nah kebetulan saya diamanai selaku Dirjen Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Lingkupnya itu ada 5 tuh. Tentu yang pertama soal ekosistem seni budaya. Nah di dalam ekosistem seni budaya sendiri ada 5 gitu ya. Apa saja itu Pak? Ya film, musik, kemudian sastra, seni pertunjukan, dan seni rupa gitu ya. Jadi itu memang seni budaya keseluruhan kan yang ada di situ. Kemudian nomor 2 kan kita juga dalam membangun ekosistem kebudayaan keseluruhan, tidak terpisah juga kita, alhamdulillah kita juga diamanai Sarpras gitu. Jadi di situ itu bagaimana kita membuat open space, art space yang bisa digunakan oleh komunitas masyarakat. Jadi membuka akses-akses sehingga ada di sekitarnya itu untuk berekspresi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah budaya digital. Nah sekarang ini lagi tren kan. Banget, iya. Ya kayak AI, kayak 3D, immersive art, bahkan media-media sosial itu kan sebenarnya animasi, itu kan game, itu semua kan mengandung yang ada di digital tadi. Dan tentu kan tahu kan pacu jalur, heboh, terkenal di dunia, viral, itu sebenarnya peran dari situ. Nah kita concern di situ, sambil juga literasi ke pelaku-pelaku dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah peningkatan kapasiti pelaku budaya. Tentu kayak sertifikasi dan sebagainya gitu ya, peningkatan kapasitas tuh. Kemudian yang terakhir adalah manajemen talenta nasional yang sedang kami masifkan, sangat menjadi prioritas karena memang itu arahan dari Bappenas, program nasional yang sangat penting untuk peningkatan SDM kita juga. Gitu. Oke Pak Mahendra, sebelum kita mau kulik nih satu-satu, ini kan mau dibentuk atau salah satu yang mau dicanangkan adalah ekosistem kebudayaan. Ini bagaimana dari 5 itu bisa saling terhubung itu gimana Pak Mahendra? Iya, soalnya kan gini, dalam memajukan kebudayaan, alhamdulillah kita di Ditjen kita itu semua ini bagian dari memperkuat dari ekosistem. Pelaku membutuhkan ruang, karya kan menghasilkan karya. Jadi pelaku nanti ujungnya juga pelaku. Jadi pelaku menghasilkan karya memerlukan ruang. Tadi ada untuk sarana dan prasarana tadi. Ruang kemudian membutuhkan distribusi, ada media dan sebagainya, ada di budaya digital dan sebagainya. Nah media juga terhubung ruang tadi dia terus pelaku lagi. Karena pelaku juga perlu peningkatan kapasitasnya, berkualitas, harus unggul dan sebagainya. Jadi ini semua tidak bisa dipisahkan untuk memperkuat ekosistem kita.
Itu Mbak. Jadi Dia betul jadi sebuah ini ya, rantai ya. betul. Oke, circular Betul. semuanya kembali lagi. Iya. Oke. Dan untuk menjalankan ini semua Pak, di Ditjen P3K sendiri dari Pak Mahendra, ada nggak filosofi atau mungkin dasar-dasar kepemimpinan yang menjadi dasar untuk menjalankan ini semua dan juga membentuk ekosistem budaya? Sebetulnya secara standar sih sebetulnya nggak ada Mbak. Tapi utama kita kan sebagai pemerintah, itu kan sebagai fasilitator kan, Iya. selain regulator. Nah, kata fasilitator itu menjadi sangat penting yang kadang-kadang belum tentu dipahami. Iya. Nah, kita sangat concern soal kata fasilitator. Artinya fasilitator itu memberi solusi, mendampingi, kemudian menggerakkan kepada para pelaku. Jadi all semua itu sebenarnya demi pelaku gitu. Ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan pelaku itu ada di situ itu. Itu kunci pertama. Tentu dimulai dari niat baik kan. Sebagai fasilitator kalau tidak punya passion untuk membantu orang, ya jangan ada di bidang yang seperti ini, karena kita ujungnya adalah para pelaku yang harus kita majukan. Jadi all semua program skema itu untuk para pelaku untuk membangun ekosistem. Nah, peran pemerintah ada di situ tuh, masuk merangkul semua demi kebutuhan dari para pelaku itu. Oke. Nah, kalau kita berbicara ekosistem yang sendiri Pak, seperti Pak Hendra bilang tadi kan sangat luas ya Pak ya. Ya. Pelakunya ada bahkan mereka yang sastra, film, musik, pertunjukan, dan juga seni rupa. Ya. Ini strateginya bagaimana Pak? Karena kan ini mereka harus, seperti Pak Mahendra bilang, mereka harus bisa di-empower, Oh, ya. dan harus tetap Berdayakan, diberdayakan, betul. harus berkesinambungan, sustainable, dan ya. juga berdampak luas. Ya, Strategi seperti apa Pak? berat banget sih Mbak. Wah, gimana dong? Wah, gimana Pak? Biar ini lagi. So kita penasaran nih. Berat banget tuh dari tugasnya Saya pikir berat ya. Mbak akan nanya apa gitu, Iya. Mbak Sarah ini. Saya pikir Soalnya- sudah cerah, kita sudah berdandan begini kok tiba-tiba nanyanya Strategi gitu. Soalnya dengar penugasannya berat Pak. Sebagai saya menanya jadi ikutan berat Pak mikirin Pak. Iya, sebetulnya strategi itu adalah komprehensif ya. Iya. Sebetulnya untuk memahami keseluruhan kebutuhan. Kalau di film contoh ya, di contoh itu kan ada 7 dalam membangun ekosistem itu ada 7 yang harus dilihat. Iya. Dilihat kan kita tahu ada kreasi, Iya. produksi, distribusi, literasi dan apresiasi, kemudian pendidikan film, kemudian ada arsip. Iya. Dan itu kan perlu dipahami dulu. Itu salah satu strategi kita untuk kemudian kita juga tidak boleh memihak. Semua harus dirangkul, Benar. punya akses yang sama. Nah, walaupun kita sebagai manusia tentu dong, saya suka Mbak Sarah atau saya suka sama artis itu, Iya. saya suka Prilly, tapi nggak boleh kita memihak. Benar. Memihak betul ke pas saya kita lihat memihak gitu. Iya. Jadi ya sama, harus punya akses sama walaupun kita punya cocok dengan kelompok itu, tapi kita sebagai pemerintah itu harus tetap kita berdiri di tengah-tengah karena semua punya hak yang sama. Oh. Itu juga salah satu strategi kita. Tentu kita harus berdialog, berkolaborasi, berjejaring gitu, terus mendengar gitu ya. Mendengar itu menjadi sangat penting, kunci. Menurut saya mendengar itu adalah kunci karena kita harus mendengar dulu dari mereka. Kemudian tugas kita adalah bagaimana memberi solusi kepada mereka. Itu juga salah satu strategi. Tentu tadi sama sebenarnya niatan baik, passion kita. Makanya saya selalu memilih anak buah gitu yang punya passion yang membantu. Jadi ada kan orang yang Timnya sangat posesif. Iya. Wah, ini nggak cocok nih kalau urusan itu, dia harus di urusan yang lain gitu ya. Tapi kalau yang melayani kepada para pelaku, garda depan kita yang wajah kita dan sebagainya untuk melayani, yang ditelepon dan sebagainya, itu menjadi sangat penting orang yang punya passion. Oh, berarti memilih tim jadi sangat penting ya Pak ya? Itu utama menurut saya, kunci, salah satu kunci juga, karena kalau kita nggak sefrekuensi, kemudian nggak sevisi, kan juga susah. Iya. Jadi itu makanya kita harus jeli siapa nih yang akan menjadi tim kita, itu menjadi sangat penting juga karena itu menyangkut keberhasilan Direktorat Jenderal kita gitu ya. Oke, itu ya. Nanti bisa teamwork dan juga melayani mereka Iya. yang betul-betul membutuhkan Betul. fasilitator dari pemerintah. Iya. Nah, Pak Mahendra, tadi kan udah sebut sedikit tentang film. Kan kalau kita lihat bagaimana film Indonesia itu lagi kita lagi booming-boomingnya nih Pak Mahendra. Ini gimana nih melihatnya nih? Sekarang kalau teman-teman bilang itu lagi masa keemasannya. Iya. Ya kan gitu. Saya cerita dulu perjalanan kita saat kita membangun ekosistem.
itu sebetulnya sejak tahun 2000 bahkan kita bisa mengalahkan gitu ya, mengalahkan maksudnya dalam penayangan di bioskop setelah Covid kita kan malah lebih duluan, lebih normal daripada negara-negara di Hollywood, di Korea dan sebagainya. Itu jadi momen. Pada saat saya sebelumnya sebagai direktur, ya itu sudah memulai dari situ tuh. Untuk mengambil momen bekerja sama dengan teman-teman dari 21, teman-teman dari para pelaku. Kebetulan pada saat Covid itu kita juga sudah masih berproduksi kan. Jadi di situ itu juga momen yang penting. Nah, ekosistem film kita dianggap nanti saya cerita berhubungan dengan kenapa share market kita sekarang juga share market kita kan 70-30 tuh. Jadi film kita sudah menancapkan di bioskop produksi kita juga terus menaik gitu dan sehingga dan terus diminati oleh masyarakat Indonesia. Jadi kita juga terima kasih sejak tahun 2020 itu meningkat terus tuh penonton film kita gitu. Dan terakhir kemarin kan 81 juta tuh. Jadi itu tentu kerjasama semua pihak ya, tapi peran pemerintah juga ada di situ dalam mendorong penguatan dari ekosistem film. Jadi pencapaian itu perlu saya sampaikan juga Mbak sekarang ini. Dulu biasanya beberapa dulu sebelumnya gitu ya. Biasanya kita itu untuk mendapatkan jadi guest of honor. Jadi istilahnya di satu festival besar, contohnya di Busan, kemudian di Toronto, Locarno dan sebagainya. Itu biasanya kita meminta, yo aku dong gantian Indonesia untuk itu gitu. Tapi kalau sekarang justru kita yang diminta, yang di-approach. Itu kan pencapaian. Awalnya dari mana? Ya dari cara-cara kita, satu waktu itu bahwa kita harus stabil di dalam kehadiran kita di internasional. Sebelumnya itu juga udah banyak yang menang, Mbak. Film-film sebelumnya tuh film-film kita banyak menang, tapi kan kayak pelunglap gitu ya. Ya karena tidak diiringi kestabilan kita hadir di festival-festival internasional itu seperti Cannes, Busan dan sebagainya. Kita udah jadi guest of honor di Busan contohnya. Dan itu menghebohkan banyak film kita yang dihadir di sana, bahkan ikut juga kompetisi dan sebagainya. Prestasi kita juga banyak sekali yang menang beberapa tahun ini. Kemudian juri, bahkan kita sudah tahun ini aja sudah ada 6 orang yang jadi juri festival di internasional. Jadi itu juga satu pencapaian dari kita gitu ya, dari sama-sama ekosistem perfilman kita. Jadi sangat menggairahkan dan luar biasa untuk sekarang ini sih situasinya. Benar-benar masa kemasan ya Pak Mahendra. Tadi Pak Mahendra bilang ini kan salah satunya yang paling penting adalah mendengarkan. Apa sih kalau misalnya kita boleh tahu nih Pak Mahendra dari mungkin Gang Culture juga mau tahu dari industri perfilman kemarin itu yang bisa menjadi titik balik teman-teman, apa yang dikeluhkan dari industri perfilman yang pemerintah bisa hadir langsung, yuk kita bantu? Ya, yang pertama dikeluhkan dulu kan bagaimana teman-teman pelaku atau sinias itu kehadiran negara memang nggak ada sebelumnya. Sama sekali. Sama sekali gitu. Jadi dan kita akhirnya membuat skema karena mendengarkan mereka seperti ya tadi kehadiran kita harus di internasional harus stabil. Berarti kan harus ada travel grant, ya itu contohnya. Nah akhirnya kan kita ciptakan travel grant. Terus kemudian kita karena biar dipercaya kita perlu kerjasama dengan negara-negara lain. Karena teman-teman suka mendapatkan co-production, ya kan? Mendapat co-production film Indonesia, sinias berjuang mendapat co-production. Nah apa peran di negara di situ? Akhirnya kita bikin matching fund. Kemudian banyak yang presiden, kemudian banyak menjadi talent di luar dan sebagainya. Itu juga akhirnya kita skemakan bahwa kita ada pengiriman-pengiriman juga untuk presiden atau kooperatif bersama atau workshop dan sebagainya di kayak Busan Talent dan sebagainya. Jadi pelan-pelan kita harus memenuhi dan melihat, dan itulah kestabilan. Akhirnya kan kita dianggap salah satu yang setelah COVID itu ada rising star di tingkat internasional. Jadi karena kita mendengar tadi selalu diskusi dan mereka yang kemudian kita tidak mengintervensi langsung, tapi kita setelah mendengar membuat skemanya, mereka yang kemudian mengkoordinasikan, bahkan mereka yang
yang menjaringkan ke sana dan sebagainya. Kita cukup mengkoordinir dan kemudian ya hasil ini kemudian kita bikin roadmap-nya dan sebagainya. Oke, berarti kalau gitu Pak Mahendra menjadi tempat curhatan artis-artis ya Pak ya, para sineas ya. Gitu. Pernah ada satu kejadian gitu sebelumnya gitu, tapi aku nggak sebut nama gitu ya. Marah-marah masih gini, ini gimana sih nggak ada solusi gini. Kemudian ada ketemu salah satu sutradara yang kebetulan udah saya deket itu udah berkawan dengan kita gitu ya. Kemudian dia bilang, coba kamu ketemu dulu dengan dari pemerintah namanya Pak Mahendra gitu dan sebagainya. Jadi jangan ngomel dulu gitu. Ya kebetulan kemudian mereka ketemu terus dia bilang ke temannya tadi yang sutradara tadi bilang, iya ternyata benar ya. Saya ketinggalan aja. Nggak ada solusinya gitu ya. Ternyata walaupun belum tentu berhasil loh, Mbak. Ya. Mendengar itu, cari solusi itu belum tentu berhasil. Tapi kita harus berusaha sebagai fasilitator, berusaha semaksimal mungkin. Tapi biar pelaku atau sineas itu tahu bahwa kami itu mengusahakan. Perkara hasil itu kan kadang-kadang bukan kekuasaan kita kadang-kadang. Jadi niat baik itu juga menjadi sangat penting. Selain mendengar, tadi itu sama-sama. Dan kolaborasi semuanya ya Pak ya? Ya. Ekosistem itu makin kuat. Sekarang salah satu yang menjadi concern adalah satu keadilan, orang tuh nggak boleh ada yang dijolimi. Ya. Satu, yang kedua adalah merukunkan. Alhamdulillah ke arah sini itu teman-teman film itu juga makin rukun. Itu alhamdulillah kita bangga bahkan kepada mereka gitu, sineas-sineas itu tentu ya ada persaingan tentu ya, tapi yang penting sehat dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi salah satu concern kita juga. Karena kalau udah rukun itu kan saling kerjasama, bahkan yang keluar tuh sekarang kan atas nama Indonesia. Benar, baru mau bilang, mengharukan nama Indonesia, masyarakat Indonesia jadi juga. Jadi tidak sendiri-sendiri. Dulu sering pergi tapi atas nama sendiri-sendiri. Iya. Sekarang bahkan yang dibiayai masing-masing. Ini satu contoh Busan, Mbak. Busan di film festival waktu kita jadi guest of honor atau jadi tuan rumah di sana, itu ada sekitar ratusan yang berangkat. Tidak semuanya dibiayai oleh negara. Mungkin 60-70 orang dari ratusan tersebut. Tetapi mereka mau dikoordinasikan sama-sama soal fisik bareng-bareng. Akhirnya kita bikin booth. Oh, perlu bikin booth ya? Iya, yuk. Aku bikinin booth. Karena bikin booth untuk pertemuannya mereka. Jadi mereka biasanya ada di kafe-kafe yang harus bayar, harus cari sewa di ruangan tertentu. Nah, ini salah satu juga negara hadir. Kita bikin booth karena itu kepentingan bersama. Ternyata mereka pertemuan-pertemuan tuh bisa datang dari situ tuh. Dan bisa ada ide baru buat nanti mencetuskan dan juga menghasilkan karya-karya baru juga. Persis. Nah, itu terjadi kan karena mereka saling ngobrol dan sebagainya dan alhamdulillah atas nama Indonesia itu juga terjadi. Luar biasa Mahendra. Oke, nah dari film ada juga nih Pak yang menjadi fokus atau mungkin menangkap atensi itu adalah sastra. Ya. Itu bagaimana nih Pak? Jadi gini, saya harus membandingkan dulu menjadi concern kita sekarang ini soal film dan sastra ya. Kalau film itu di grassroots itu masih menurut saya perlu perhatian. Karena gini, kalau yang secara nasional maupun ke internasional itu biasanya film sudah bagus lah gitu ya. Tetapi kalau berbeda dengan sastra, di sastra itu di grassroots itu luar biasa. Mereka itu festivalnya banyak. Kemudian mereka itu militan lah gitu ya, militan sekali kalau di sastra itu gitu. Nah, kemudian sampai ke nasional itu juga mereka oke gitu. Tapi yang agak menjadi perhatian sekarang, mesti ada masalah itu adalah menginternasionalkan sastra kita. Kan nggak ada terjemahan. Ternyata persoalannya salah satu contoh di sastra itu nggak ada terjemahan baru yang kemudian yang beredar di internasional. Ya paling kan karyanya Mas Eka Kurniawan, Mbak De Lestari dan sebagainya. Tapi karya-karya yang masif yang di situ akhirnya kan kita bikin penerjemahan sesuai arahan dari Pak Menteri. Kan ada karya-karya klasik yang pujangga-pujangga lama kita terjemahkan terjemahkan ke dalam bahasa yang akan dituju gitu ya, bisa Portugis, Inggris, tapi terutama Inggris lah dan sebagainya. Kemudian ternyata nggak ada di menginternasional perlu agent. Agent itu atau promotor. Kalau di film itu produser. Nah, di situ nggak ada di sastra. Nah, akhirnya kita ada lab promotor maupun lab penerjemah untuk regenerasi dari penerjemah yang memahami dari negara internasional.
Jadi di situ contohnya, itu yang kita sedang perkuat. Makanya banyak misi-misi ke internasional di sastra juga sedang kita kembangkan. Travel grant untuk sastra dan sebagainya. Jadi yuk Langsung. para sastrawan gitu Silakan, kalau para sastrawan kalau ingin ke luar negeri dan sebagainya memang sudah mengikuti festival atau kegiatan atau tertentu, bahkan ada kayak ad residen bersama di soal sastra dan sebagainya, bisa datang ke kami karena kita ada skema soal travel grant di Kementerian Kebudayaan ini. Jadi biar menyusul seperti film. Ya, amin. Nah, tapi kalau di rumah sendiri Pak, di Indonesia sendiri, itu bagaimana? Kalau misalkan untuk semakin menggiatkan atau menggencarkan dan menjadi sastra ini nanti kembali lagi kata Pak Mahendra, kalau film kan sudah masa kemasannya, sehingga nanti sastra juga nih kita bisa mencapai masa kemasan. Kalau di Indonesia? Sebentar, film itu masih ada masalah, Mbak. Pasti. Iya, kalau kemasan tuh iya karena terus bergerak, terus maju iya. Tapi masih menyisakan banyak masalah juga. Saya boleh ya, boleh agak dong, pasti dong. gitu. Karena kayak distribusi layar kita tuh masih sedikit. Jumlah penduduk kita 280 juta, layar kita cuma 2.000-an. Jauh dengan Korea yang hanya penduduknya sekian, dia punya layar 10 ribuan gitu. Jadi contoh gitu ya, itu kita masih perlu investor gitu, ayo investor film. Sekarang makin berkembang film, kalau ada yang investor-investor untuk soal distribusi bioskop kita atau apa dan sebagainya, layar-layar perlu ditambah di Indonesia, silahkan kita siap untuk bekerja sama juga kan gitu. Betul. Jadi itu kalau di film itu karena masih banyak layar kita ini film-film kita tuh masih antri di bioskop kan denger kan kayak itulah, itu karena memang kekurangan layar satu sisi. Moga-moga kedepannya bisa, investor lagi kan Pak Mahendra. Betul. Tapi kalau misalnya itu masalah di sastra kita apa nih Pak kalau di Indonesia, kalau Pak Mahendra bisa ceritain? Sebetulnya kekurangan kita penerjemah yang berkualitas untuk bisa memahami sastra-sastra kita yang bisa dipahami bahasanya internasional. Terus kemudian agen yang menjual. Makanya tadi ada lab tadi itu terus itu kan baru memulai 1 tahun ini kami. Jadi hasilnya tentu belum terlihat. Jadi itu masih kita kawal. Tapi jadi menginternasional itu. Tapi kita juga soal sastra itu kami juga pengen menaikkan pembelian buku dan membaca kembali. Ya kan soal sastra. Jadi karena dari situ makanya kemarin kita ada kegiatan kerjasama dengan komunitas, ada 35 komunitas seluruh Indonesia yang ada diskusi, kemudian ada pembelian buku langsung dan bukunya itu langsung didiskusi. Jadi penulis lokal lah, penulis lokal. Jadi dari situ ada sekitar 3.500 buku yang terjual, menaikkan. Itu kan menghidupi penulis-penulis lokal yang mungkin nggak terlalu besar gitu. Jadi seperti itu juga kita pikirkan. Kita juga kerjasama dengan festival-festival untuk regenerasi. Jadi festival-festival kita membentuk konsorsium festival, Mbak. Itu waktu itu di Makassar International Writers Festival dimulai ada 18, langsung kita tap in dan mereka langsung bisa berkolaborasi, saling belajar dan sebagainya. Dan sangat menurut saya mereka sangat berterima kasih, semangatnya luar biasa. Dan sekarang udah berlangsung semuanya. Kan itu ada peran kita karena dia pun harus meregenerasikan. Betul, iya. Ya kan. Nah, kita tuh concern tuh di situ tuh. Jadi membantu jadi membantu festival itu bukan hanya festivalnya, tapi bagaimana membangun regenerasi yang di lokal itu. Menjadi sastrawan baru, kalau di film ya menjadi sinias baru di situ. Betul, terus hidup dan itu tadi siklusnya, ekosistemnya jalan terus. Oke Pak Mahendra, saya minum dulu Pak Mahendra. Tadi udah dibikin kopi, bahkan sudah hadir di tengah ini semua. Saya berikutnya kita mau nanya nih Pak Mahendra tentang revitalisasi aset budaya. Karena kan revitalisasi ruang budaya ini terus berkembang. Dan tadi informasinya diinformasikan nih Pak, ini sedikit nih ada angka, ada 60 lokus sarana dan prasarana tahun ini. Nah, ini kedepannya seperti apa nih Pak, kalau di Ditjen P3K sendiri? Jadi itu bagian penting dari pembangunan ekosistem seni budaya tadi ya Mbak ya, soal sarana dan prasarana. Karena di situ itu kan tidak semua soal pembangunan fisik gedungnya saja ya. Gedungnya saja, tapi juga bagaimana mengaktifasi dari ruang tersebut. Makanya kehadiran di dalam satu kota atau daerah itu menjadi sangat penting. Nah,
untuk membuka akses para pelaku budaya yang nggak punya akses selama ini bisa berkarya di situ seperti itu. Nah, kami punya pengalaman kemarin itu di Festival Komunitas Seni Media. Itu sebenarnya soal tadi digital, art new media dan sebagainya. Tetapi kita berada di gudang pelabuhan yang sudah lama gitu. Ada 3 gudang yang kita revitalisasi. Kemudian sekarang penyelenggaraan kemarin itu kan sukses dan menjadi tongkrongannya anak muda sekarang gitu. Nah, dan akhirnya karena itu Pelindo dan kota itu akhirnya berjanji karena kita tinggalin tuh panggungnya dan sebagainya gudangnya menjadi kayak kelasnya Venice Biennale. Iya bener Mbak. Kalau orang kita kayak di Venice karena itu ada di belakang itu ada dermaga yang menuju laut dan sebagainya, indah sekali. Mbak Sarah harus ke sana deh. Harus nih. Geng Culture semua harus ke sana ya kita ya. Langsung nih Pak Mahendra. Terus habis itu ya didatangkan anak muda 28.000. Wow. 28.000 artinya kita berhasil kemudian anak-anak muda tertarik terhadap kebudayaan dan di tempat yang kita revitalisasi. Kayak M-Block, Pos-Blok gitu. Dan moga-moga itu bisa terpelihara. Kita sedang pantau untuk tahun depan, arahan dari Pak Menteri. Di situ akan dibuat 2 tahun sekali Biennale Cirebon. Kayak gitu. Jadi dan ada janji dari kota pada saat itu dari wali kota, kemudian dari Pelindo juga sudah mengizinkan untuk setiap minggu ada pertunjukan ataupun ada kegiatan dari komunitas-komunitas untuk di situ. Itu kan bagus sekali, ada komitmen, itu yang kita inginkan gitu. Ada semangat kita merevitalisasi tapi juga dilanjutkan dari komunitas maupun pemerintah daerahnya gitu dan sebagainya. Itu salah contoh. Jadi 60 tadi itu ya. Jadi tentu di berbagai tempat yang akan datang itu selain di Cimande seperti nanti akan diresmikan oleh Pak Menteri tanggal 20 itu kan tempat silat tuh. Tahu kan Cimande kan tempat silat pertama itu penting sekali. Makanya kita merevitalisasi biar ada pusatnya di situ. Kemudian tanggal 27 itu ada kerjasama dengan Asadara, Oscar Lawalata, Asadara yang menjadikan di situ jadi pusat rumah tenun. Jadi ada nanti sebagai tempat workshopnya tenun, belajarnya bagaimana cara tenun, kemudian juga peningkatan kualitas soal itu. Jadi makanya kita dukung tuh. Semua ini. Ya, seperti itu dari 60 tadi ya. Oke. Nah, Pak Mahendra, ini bagaimana untuk tetap ke depannya kan Pak Mahendra bilang tadi kita harus tetap menghidupkan dan juga regenerasi. Ini meyakinkan komunitas-komunitas ini untuk mereka bisa terus menghidupkan tempat-tempat ini sehingga menjadi bukan hanya bangunan aja tapi betul-betul ruang budaya, menguatkan ekosistem itu kolaborasi terus ya Pak. Iya, kolaborasi ya tentu dorong gitu dan kesadaran sama-sama dalam upaya pemajuan kan pemerintah sudah merevitalisasi seperti itu, tapi juga kita menjaga komitmen masing-masing semua seperti kemarin seperti itu ya. Saya pikir kita terus gitu ya dorong, bahkan kita juga akan hadir gitu, tapi kolaborasi itu menjadi sangat penting ya. Kolaborasi dari semua pihak. Kita kan tidak terus bisa ngawal tiap hari kan. Nah, dorong kemudian komunitas berkarya menunjukkan kayak best practices itu menjadi sangat penting juga gitu. Bagaimana berkegiatan baik kayak kemarin yang di FKSM. Di situ kan prosesnya ada anak muda dan senior. Yang senior tuh agak lumayan pesimis. Ternyata mereka berkolaborasi menghasilkan karya baru. Jadi yang senior pun akhirnya bersemangat. Jadi akhirnya mereka sekarang bergerak nih sekarang. Bersama-sama lintas generasi generasi dan sebagainya untuk kemudian memanfaatkan dari space yang tersedia yang ada disiapkan itu. Oke Pak Mahendra. Nah, sekarang kita mau lihat selain ada space ruang budaya yang disiapkan, tapi sekarang kita mau bahas tentang digital. Aduh, banyak banget ya Mbak. Aduh, banyak banget, jangan digital penting Pak kan kata Pak Mahendra tadi ya kan. Tadi kan hanya kata Pak Mahendra salah satu yang nggak boleh dilepaskan adalah digitalisasi ya kan. Penting banget. Nah, terutama sekarang udah ada Budaya Go ya kan. Mungkin diceritain dulu Pak Mahendra ke teman-teman Geng Culture ini Budaya Go tuh apa dan arah transformasi digitalisasi kebudayaannya tuh kalau dari Dirjen P3K sendiri apa nih? Jadi Budaya Go kemarin itu adalah platform sebetulnya wadah untuk meliterasi soal digital. Jadi di situ itu dulu awalnya ada kegiatan yang semacam, tetapi lebih fokus kepada kebudayaan. Nah, tapi ternyata pergerakan kualitas untuk diaplikasikan itu agak lebih susah.
Nah, akhirnya dirubah menjadi budaya Go ini lebih memikirkan bagaimana soal teknologinya, membuat aplikasinya. Jadi itu dulu pemahaman aplikasinya harus jadi firm dulu, baru memahami warisan budayanya. Jadi di situ, dari situlah ini adalah budaya Go adalah semacam kayak lomba, sebutnya bagaimana mendorong generasi muda, kemudian untuk meningkatkan teknologi, tapi juga harus berakar dari warisan budaya. Dan kemarin itu luar biasa, hasil dari pemenang-pemenang itu ada Pantunesa, bagaimana kemudian yang di Aceh kemarin juga kita harus sekali karena sekarang sangat diperlukan, karena dia ada teknologi aplikasi yang kemudian kayak pola penanaman yang dulu ada di Aceh. Jadi ada kearifan lokal di situ, tanggal-tanggalnya dan sebagainya. Ini sekarang sudah diperlukan dengan kita yang lagi sedih ya, kita lagi terkena musibah ini. Sebetulnya ini peran dari aplikasi ini juga menjadi sangat penting. Jadi seperti itu Mbak. Jadi budaya Go ini platform dorong. Kita kan tahu tuh ada pacu jalur yang viral tadi saya ulangi. Nah, untuk biar viral kan nggak bisa pemerintah pusat datang ke sana untuk memviralkan. Harus ada dari lokal itu sendiri. Makanya kita dorong generasi muda yang memainkan peran. Dia yang harus menjadi subjek dari ini. Nah, budaya Go ini upaya untuk itu. Jadi masing-masing kembali akan melihat warisan budayanya, gitu ya, akan melihat warisan budayanya, apapun yang dia sukai, tapi kan paham teknologinya. Lewat medsos, mau lewat aplikasi, mau lewat apa, dan terbukti kan kita punya warisan budaya yang luar biasa kalau tidak mengajak generasi muda yang ada di lokalnya masing-masing yang paham terhadap akar budayanya, ya akan kerepotan kan dari pemerintah pusat. Betul. Dan apalagi kan sekarang kita juga harus mengenal terlebih dahulu ya Pak. Gak usah memahami, tapi Gen Culture Indonesia luas. Kita bisa nih menggunakan platformnya juga untuk semakin mengenal. Mbak dong nanti ya sampaikan ke Gen Culture itu. Wah, pasti Gen Culture harus nih kita memahami dulu ya Pak ya. Baru nanti kita bisa jatuh cinta, semakin cinta lagi. Oke. Nah, tapi kita mau tanya juga nih Pak Mahendra, salah satu yang penting adalah tadi kan udah banyak membahas tentang program, tapi kan untuk pelakunya sebagai individu masing-masing, para kelompok-kelompok ini harus terus dikembangkan, mereka harus bisa mandiri ke depannya, profesional, karena kan mau bagaimanapun ini kan bisa jadi mata pencaharian mereka juga ya Pak Mahendra. Ini bagaimana peran dari pemerintah untuk bisa mempersiapkan atau membekali mereka menghadapi tantangan-tantangan yang ada? Silahkan ngopi lagi Pak Mahendra. Diteguk lagi kopinya. Sekarang langsung tarik nafasnya, saya ikutan tarik nafas jadi ya. Karena kan banyak banget tantangannya, apalagi globalisasi, harus informasi yang mereka harus hadapi. Ya tadi sebetulnya kan tentu secara SDM ya, Gen Z, milenial, Gen Culture gitu kan menjadi sangat penting, harus menjadi subjek. Itu yang harus dipikirkan. Karena jangan sampai menjadi objek hanya top down gitu, harus dari bottom up, dari kemauan dia sendiri. Dan untuk itulah didorong dari situ dulu tuh. Biar Gen Z, Gen Culture ini mau betul-betul untuk upaya pemajuan lah, pemajuan bangsa. Pemajuan bangsa tentu kan terutama kalau kita di bidang kebudayaan harus di bidang kebudayaan. Mengetahui akar budaya masing-masing, tapi dengan cara yang kekinian kan gitu. Makanya yang di budaya digital itu kan makanya kita lagi scanning candi-candi Mbak. Jadi nanti itu ada video mapping, kemudian ada 3D yang soal Prambanan, Borobudur yang sekarang kita scanning itu menjadi aset yang sangat luar biasa yang bisa dikenalkan juga. Nah itu perlu peran-peran dari anak muda untuk yang men-scanning kreativitas dan sebagainya. Karena nanti kalau kita punya aset ini yang sudah warisan budaya yang adiluhung ini, kita bisa bawa juga di mana-mana selain Borobudurnya udah ada di situ ya gitu. Tapi kita kan perlu memperkenalkan bisa aja di mana saja dengan cara tadi digital tadi gitu ya, pakai teknologi dan sebagainya. Jadi kita bisa warisan soal candi-candi kita gitu. Bisa di GCC gitu contohnya. Dengan memperlihatkan Borobudur dengan detailnya, Prambanan dengan detail, itu kan juga salah satu cara ya, cara untuk anak-anak muda kekerenan sekarang ini jadi terlibat dan sebagainya. Jadi saya pikir untuk sustain gitu ya, untuk sustain saya pikir Gen Culture ini ya
pemerintah harus hadir terus untuk dalam mendorong. Kita tentu tidak bisa mencekoi gitu ya. Tentu hanya memberi fasilitas-fasilitas apa yang diperlukan anak-anak muda atau geng culture ini atau masyarakat untuk mau gitu ya. Untuk mau, makanya kita bikin platform Budaya Go. Kalau di film tadi ada travel grand. Jadi biar mereka merasa tidak sendiri. Ternyata pemerintah merangkul kita kok gitu. Hadir gitu untuk itu. Jadi saya pikir kita tadi mendengar itu menjadi sangat penting lagi. Balik-balik ya setelah mendengar ya kita bisa ngajak. Karena kalau kita dicurhati aja udah nggak mau, kan Mbak pernah curhat kan? Betul, tapi maunya curhatnya kayaknya ke depannya Pak Mahendra dan juga ini nih tim Ditjen P3K karena curhat ada solusinya ya Pak ya. Amin. Semoga ya kita semoga bisa selalu mendampingi para pelaku budaya yang penting niatan kita baik. Semoga kita ditangkap dari situ gitu. Oke, yang penting itu ya. Salah satu kunci adalah kolaborasi. Nah, selain itu Pak Mahendra, kita mau tanya tentang program prioritas MTN Seni Budaya. Itu bagaimana nih Pak, MTN Seni Budaya? Karena kita dengar tadi sempat dikasih tahu bocorannya di tahun ini dari bulan Juni sampai bulan Desember 2025 itu sendiri, itu luar biasa ya Pak. Silahkan Pak, diceritain ke Geng Culture. Jadi manajemen talenta nasional itu sebetulnya sudah tahun ketiga walaupun di Ditjen P3K ini baru pertama kali gitu ya. Kita ada 5 bidang garap sesuai arahan dari Bappenas gitu. Itu adalah tadi film, seni rupa, seni pertunjukan, musik, dan sastra. Nah, di situ kalau dari Bappenas itu aturannya adalah manajemen talenta nasional ini adalah dari pembibitan, kemudian potensi, kemudian unggul. Kalau anggaplah pembibitan itu di lokal, potensi itu secara nasional, kemudian unggul itu yang sudah menginternasional. Nah, salah satu, kemudian kan saya melihat nih, apa sih manajemen talenta nasional ini gitu. Kemudian kami dari Budaya coba membuat roadmap dan biar menjadi nyata. Ini yang kadang-kadang persoalan kan nyata biar tidak jelas gitu ya, biar kita menghindari ketidakjelasan dan sebagainya. Kita ngadain workshop setelah itu tidak, kan banyak ya. Benar. Oh, kami sudah kok ngadain peningkatan SDM tapi nggak pernah lihat bagaimana kelanjutannya. Nah, kan banyak sekali begitu. Nggak boleh itu terjadi. Nah, MTN ini yang menjawab untuk itu. Bahwa bahkan kita berani mendeklar bahwa ini adalah salah satu solusi untuk ada tagline yang SDM unggul menuju Indonesia emas. Kita bisa menghitung tuh dari manajemen talenta bahwa Indonesia emas itu bisa dihitung dari SDM kita yang unggul. Nah, itulah kita ada trajektori gitu ya, dari pembibitan sampai unggul tadi ada pola-pola pengembangan. Seperti makanya kalau di pembibitan itu ada ikon inspirasi. Apakah itu? Inspirasi itu di 5 bidang semua ya. Inspirasi itu peserta bisa ribuan orang yang datang seperti Reza Radian. Yang menginspirasi untuk bidang film contohnya. Kemarin kalau di musik ada Sal Priadi. Seperti itu gitu. Kalau di sastra ada Mbak Dewi Lestari gitu. Jadi memberikan semangat, inspirasi, contoh itu biar menarik perhatian. Nah, apalagi kan, ya itu kan kita perlukan. Karena anak-anak muda kan harus seneng dulu nih untuk menarik. Nah, baru di situ juga kita ada asah bakat. Ada asah bakat di situ adalah lebih serius tuh, peserta paling 40 orang. Itu ya, karena lebih fokus jadinya lebih fokus. Siapa yang minat ya belajar beneran nih. Gitu. Nah, di situ tuh. Nah, dari sinilah inti dari setelah kalau ini memberi literasi, orang biar tertarik terhadap seni budaya kita yang 5 bidang tadi, yang ikon inspirasi. Tapi kalau asah bakat adalah fokus kepada mulai ini kita lihat nih potensi yang di lokal kita. Ya kan gitu ya. Oh, lokal yang tertarik dan mau belajar, yang bersemangat dan punya potensi. Dari situlah seperti kalau di seni rupa nih contoh. Mereka akhirnya kan dituntut membuat karya. Kalau sastra membuat tulisan, buku atau karya. Kalau di seni rupa contohnya kemudian dari karya itu mau kemana? Akhirnya kita hubungan dengan galeri-galeri lokal. Ya kan, biar dia memahami dan galerinya juga biar paham ada talenta baru loh ya. Dan kita hubungkan tuh dengan, kita kan ada tim. Dan setelah
biar pelakunya juga selain karyanya dipamerkan, dikenalkan kepada masyarakat sebagai karya dari tadi gitu ya, yang seniman, tapi juga dia belajar soal ekosistem. Kan penting ya Mbak, Banget, kita ya. harus The business side of everything. Ya. nah karena orang bisa memilih, gue pengen jadi art deh, Iya. pengen yang mau dijual deh gitu ya. Nah itu dari situ tuh mulai dikenalkan, boleh mau jadi art yang selalu artistik gitu ya, seni rupa nih contohnya kalau mau dijual. Nah dari situ kemudian dikembangkan, dia bisa saja oh ini kayaknya berbakat nih, oleh galerinya diusulkan untuk ikut Art Jakarta. Dan dengan tim tadi, oh ini kemarin udah ada yang ikut di Art Jakarta Mbak, hasil dari godokan dari talenta lokal dan sebagainya. Talenta lokal dari mana Pak? Kemarin dari berbagai daerah gitu ya, dari tentu dari Jogja ada, tapi kan menemukan baru gitu loh, seperti itu. Jadi dari Jakarta kemudian akan dilihat bisa potensi kemana. Kayaknya mau dari tim itu juga kita sudah jaringkan ke internasional dan sebagainya. Nah itu udah terjadi juga di sastra. Dari Lombok kita temukan dari asal bakat Lombok, kemudian ke tingkat kemarin secara nasional. Salah satu ikut festival gitu ya, tingkat nasional, nanti kayaknya ke Australia. Wow. Ya seperti itu, itu kan dorong ya. Benar, dan dikasih jalan. Kasih gitu. jalan, dan terbukti memang bagi yang semangat gitu ya, dan karya-karya itu ya akan terus kita kawal dan sebagainya. Jadi ada bukti yang ya ini memang ya seperti kalau kita lihat Indonesian Idol, kita buka aja ya. Indonesian Idol kan menguasai artis-artis, contoh ya kita nggak ya kita nyata aja. Kemarin saya lihat Nona itu hasil dari acting tracing kan, yang kemarin di semalam di untuk donasi yang 100 penyanyi yang kemarin contohnya dan sebagainya, itu ya kita ingin nyata. Sehingga betul-betul dari pembibitan itu yang kita temukan lokal itu bisa sampai ke unggul dan sebagainya. Nah itulah yang kita sampaikan, bahwa itu adalah kita mencetak SDM unggul itu di situ tadi untuk FTN. Dan Pak Hendra ini luar biasa ya, pasti kita harapkan nanti ke depannya akan banyak lagi bibit-bibit talenta yang tadi udah ada yang ke Australia, terus berhasil tadi masuk galeri-galeri, bahkan mau ke internasional juga. Nah kita tunggu-tunggu lagi pastinya. Ada residen yang sudah dikerjasamakan, kalau di bidang film banyak sekali juga gitu, film, sastra, musik dan sebagainya gitu. Oke, kita nantikan terus nih pastinya dari timnya Pak Mahendra. Tapi sekarang mungkin karena udah hampir habis juga nih Pak durasinya, lagi-lagi ada durasi Pak Mahendra. Kalau dari kilas balik 2024, 2025, buat Pak Mahendra sendiri secara pribadi, ada nggak program yang betul-betul menyentuh hati Pak Mahendra dan betul-betul membuat Pak Mahendra ini nih masa depan kebudayaan Indonesia dari sini nih? Iya, sebetulnya banyak sekali ya momen-momen, satu-satu itu kita itu punya maksud semua, dan itu FKSM itu selalu mempunyai maksud membangun kota. Jadi kita pelajari dulu masalahnya di situ. Itu contoh. AMI tadi nggak disinggung kan, Anugerah Musik Indonesia. Kenapa dulu kan ada di luar, kalau FFI kan udah lama ya di bawah kita. Kayak Anugerah Musik itu. Anugerah Musik di bawah kita biar menjadi platformnya pelaku musik, dia biar bergairah dan sebagainya. Seperti FFI di film. Jadi banyak sekali semua program itu, Festival Musik Tradisi Indonesia FMTI itu ada sesuatu afirmatif kita yang harus kita sampaikan. Musik tradisional menjadi sangat penting karena potensi kita besar. Tabola Bali kan sekarang juga lagi rame, jadi senang banget gitu. Jadi akhirnya pemerintah pun maksudnya gini, walaupun mereka berjuang tadi sendiri gitu ya, Tabola Bali viral itu kita bersyukur karena musik daerah kita akhirnya pada tahu bahwa kita punya potensi. Nah kayak seperti itu. Jadi banyak hal yang momen-momen gitu tentu menyentuh dan kila kita cinta lagu anak Indonesia gitu dan sebagainya. Kalau saya sih selama narasinya bagus dan memang kita jaga, itu semuanya tentu ada sesuatu yang ada di situ. Banyak sekali program ya yang menurut saya sangat menyentuh, yang terutama sangat menyentuh, jadi kenal baik dengan teman-teman
artis, pemusik, para pelaku budaya, para senior. Itu sebetulnya malah kalau kami itu yang utama, persahabatan kalau dari inti keseluruhan kami selaku dulu direktur, sekarang selaku dirjen gitu, yang menyentuh justru persahabatan dengan para pelaku, sinias, insan musik, seni rupa, sastrawan sekarang dan sebagainya itu kenal dan bersahabat. Itu menurut saya, bagi saya adalah pencapaian. Oh ya, luar biasa, dan memang itu yang membuat ekosistem itu kuat karena kolaborasi kerjasama itu semua ya Pak Mahendra. Nah mungkin sekarang Pak Mahendra, pesan yang mau disampaikan ke geng culture, terutama geng culture yang juga merupakan pelaku budaya nih Pak, mungkin. Ya, para geng culture coba terus berkarya, bersemangat, karena kebetulan kami sekarang ada di Kementerian Kebudayaan yang sangat tentu memfasilitasi, mencoba hadir, mendengarkan dan sebagainya. Banyak skema yang ada di kita, seperti ada di Dana Indonesia, kemudian banyak fasilitas-fasilitas yang bisa diakses oleh para generasi. Jadi maksudnya nggak boleh kalau kita tidak bersemangat, maksudnya gitu ya. Jadi harus bersemangat karena kita mencoba untuk hadir, memfasilitasi untuk semua, sehingga yuk berkarya, terus berkarya, kita siap mendampingi para geng culture ya. Kalau mau diskusi saya tunggu semuanya, tunjukkan karyamu yang terbaik. Oke, berkarya karena pemerintah akan hadir untuk membentuk ekosistem bersama. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Mahendra sudah hadir di podcast Kulturasi, dan kita tunggu untuk update-update dan juga gebrakan selanjutnya. Siap. Makasih Mbak Sarah. Terima kasih Pak Mahendra. Dan terima kasih juga Geng Culture sudah mengikuti episode podcast Kulturasi kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan, komen, dan subscribe, terutama di kanal Indonesiana TV dan YouTube Kementerian Kebudayaan. Dan jangan lupa untuk ikut diskusi di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di podcast Kulturasi berikutnya.